Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, di tengah hiruk pikuk pelabuhan kuno Gresik pada sekitar akhir abad ke-14, datanglah seorang lelaki asing dengan jubah putih, wajah bersih, dan tutur kata yang lembut. Ia bukan pedagang biasa, ia adalah pembawa cahaya Islam. Ya, namanya Maulana Malik Ibrahim, atau yang kita kenal sebagai Sunan Gresik, pelopor dakwah Islam pertama di tanah Jawa. Sunan Gresik lahir di wilayah Samarkand sekitar abad ke-14, dan ia berasal dari keluarga ulama dan memiliki hubungan erat dengan para dai dari Guzarat dan juga tanah Yaman. Nama lengkap beliau adalah Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi Al-Maghribi. Sebagian catatan menyebut ia bagian dari jaringan dakwah Sufi dan merupakan sebuah golongan dari tarekat Syatariyah atau Naqshbandiyah yang tersebar ke India, Malaka, hingga Nusantara. Ia menempuh perjalanan panjang melalui jalur laut, yakni dari Guzarat ke Champa atau Vietnam, lalu ke Gresik, dan menetap di sebuah pelabuhan di Jawa Timur. Tujuannya jelas, menyebarkan Islam dengan cinta, bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan. Ia datang membawa Al-Quran dan kitab tasawuf, benih pertanian dan obat-obatan, juga membawa ilmu pengobatan dan pertanian. Sahabat Sidik Anur Channel, berbeda dari banyak misionaris saat itu, Maulana Malik Ibrahim tidak langsung bicara soal akidah, tidak langsung berbicara tentang agama, tidak langsung berbicara tentang apa itu Islam. Diawali dengan membantu para petani menanam padi, mengobati orang sakit, dan mengajar ilmu hidup. Sikapnya inilah yang membuat masyarakat banyak yang tertarik dan ingin mengetahui asal muasal dari Maulana Malik Ibrahim. Ia mengatakan Islam itu datang bukan untuk menghapus budaya, tapi Islam datang untuk menyucikan budaya. Maka dengan pendekatan ini, sahabat, ia mulai mendirikan pesantren pertama di Pulau Jawa, dan sekaligus pesantren ini merupakan pusat dari dakwah Islam di Nusantara. Pada saat itu Majapahit masih memegang kendali pemerintahan dan menguasai dari sebagian tanah Nusantara. Agama Hindu Buddha sangat kental dan kuat di daerah Jawa khususnya, dan kasta sosial sangat tegas. Dan Sunan Gresik tidak menentang kerajaan secara frontal. Ia mendekati rakyat jelata, mendekati para petani, mendekati para tukang, dan juga mendekati budak-budak dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Dengan dakwah yang sabar inilah masyarakat mulai mengenal Islam sebagai agama yang menyetarakan pangkat, menyetarakan derajat. Sehingga beberapa bangsawan pun mulai tertarik karena kagum dengan ilmu dan akhlak beliau. Di sekitar Gresik, ia membangun masjid sederhana dari kayu, membangun pesantren rakyat, dan membangun sistem ekonomi koperasi untuk masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah. Dan sahabat, ia juga mencetak kitab-kitab keislaman dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Jawa kuno. Semua dilakukan dengan kesederhanaan dan kelembutan, sehingga
masjid yang dia dirikan, pesantren yang ia dirikan, sistem ekonomi yang dia kembangkan, memberikan dampak yang sangat luar biasa besarnya, terutamanya untuk rakyat-rakyat jelata pada saat itu. Sahabat Siddiq An Nur Channel, Sunan Gresik mengajarkan tauhid yang bersih, akhlak yang luhur, dan mengajarkan tasawuf praktis. Inilah yang menjadi prinsip utamanya. Beliau mengatakan Islam bukan sekedar syariat, tapi Islam merupakan perjalanan jiwa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu tasawuf yang beliau ajarkan mampu menggetarkan banyak sekali ribuan hati manusia, sehingga tertarik dan masuk agama Islam dengan sukarela. Sahabat, ia mendidik murid-murid yang kelak menjadi ulama besar, termasuk Sunan Ampel, putranya sendiri atau murid utamanya. Ini menurut beberapa riwayat. Dan juga kiai dan dai yang menyebar ke Demak, Kudus, dan juga Cirebon. Salah satu kisah yang paling menyentuh adalah saat seorang Brahmana tua yang sakit parah dan ditolak oleh tabib kerajaan. Maulana Malik Ibrahim mengobatinya dengan herbal dan setiap hari membacakan doa, "Ya Allah, sembuhkanlah hambamu bukan karena aku, tapi karena cintaku kepadamu." Brahmana itu akhirnya sembuh dan dia bertanya, "Apa yang membuatmu menolongku tanpa takut akan murka kerajaan?" Lantas Maulana Malik Ibrahim menjawab dengan tegas, "Karena Allah tak membedakan siapa yang layak untuk dibantu. Semua makhluknya berhak atas rahmatnya. Maka dari itu merupakan alasan saya mau menyembuhkan penyakit yang engkau derita dengan pertolongan Allah." Akhirnya Brahmana itu masuk agama Islam, lalu menjadi salah satu penyebar di kalangan kasta bawah. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini jelas bahwa Maulana Malik Ibrahim ketika mengobati seseorang itu dengan penuh ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan apapun, dan imbasnya dengan ketulusan inilah banyak sekali orang yang merasa dibantu oleh Maulana Malik Ibrahim masuk agama Islam. Ini merupakan dakwah tersendiri yang kerap dilakukan oleh para wali songo. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapuro Sukolilo yang terletak di Gresik, dan makamnya kini menjadi salah satu ziarah utama Wali Songo. Tulisannya di batu nisan berbahasa Arab menunjukkan ia adalah ulama besar dan telah menyebarkan Islam dengan damai. Sahabat, Sunan Gresik tidak meninggalkan kerajaan. Sunan Gresik tidak membangun benteng yang besar dan megah, tapi ia meninggalkan akar Islam yang sangat kuat, akar Islam yang damai, Islam yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka ia adalah pintu awal dari gerakan besar Wali Songo. Oleh karenanya beliau dijuluki Bapak Wali Songo. Ada juga yang menyebutnya beliau adalah pelita pertama dari timur. Sahabat Siddiq An Nur Channel, dari Sunan Gresik kita belajar bahwa dakwah bukan soal pidato, tapi dakwah tentang pelayanan, dakwah tentang pengabdian. Karena dengan pelayanan, dengan pengabdian itulah dakwah menjadi nyata, dan banyak sekali yang mau dengan sukarela masuk agama Islam dengan dakwah metode yang disebarkan oleh Sunan Gresik ini. Mari sahabat, kita warisi akhlak beliau dan kita warisi bagaimana beliau menyebarkan Islam di Nusantara dengan penuh kedamaian tanpa pamrih. Dan yang terpenting, jadikan hidup ini sebagai jalan menuju cahaya. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah,
Itu tadi sedikit cerita kisah tentang Sunan Gresik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa yang merasa ini bermanfaat bagi kita semua, silahkan di subscribe, like, komen, dan share agar supaya kisah ini bisa dinikmati oleh teman-teman kita yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.